AFC jegal timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Tudingan pengamat asing ini terbukti usai Arab Saudi dan Qatar masuk pot 1 drawing. Keajaiban Piala Presiden 2025, yuk simak selengkapnya sebagai berikut. Polemik kembali mewarnai proses kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kali ini, Qatar dan Arab Saudi menjadi sorotan usai ditunjuk sebagai tuan rumah babak keempat. Meskipun peringkat FIFA terbaru menempatkan mereka bukan sebagai dua tim terbaik Asia. Keputusan ini diumumkan Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC pada Jumat 11 Juli 2025 bersamaan dengan rilis resmi pot undian babak keempat kualifikasi. 6 negara akan bersaing di fase ini, yakni Qatar, Arab Saudi, Irak, Uni Emirat Arab, Oman, dan Indonesia. Namun, ada kejanggalan mencolok dalam proses penentuan pot yang digunakan AFC untuk drawing. Meskipun FIFA baru saja merilis update ranking edisi Juli, AFC justru memutuskan menggunakan peringkat bulan Juni 2025 sebagai dasar klasemen pot. Pengamat sepak bola asal Irak bahkan menyebut bahwa kejanggalan ini menjadi bau amis bagi AFC. Kritik tajam langsung dilayangkan oleh akun pengamat sepak bola asal Irak, Iraq Football Podcast, yang menyebut situasi ini sebagai skandal yang dibuat sendiri oleh otoritas sepak bola Asia. Drama dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, dan itu semua ulah sendiri @Iraq Football iPod dalam unggahan di platform X. Dalam analisisnya, akun tersebut menjelaskan bahwa Irak dan Indonesia sebelumnya sempat mengajukan diri menjadi tuan rumah babak keempat. Namun akhirnya, FIFA memilih Qatar dan Arab Saudi dengan asumsi keduanya akan menempati pot 1 berdasar ranking FIFA. Namun, fakta berkata lain, penampilan buruk Arab Saudi di Piala Emas CONCACAF 2025 yang hanya menghasilkan 1 kemenangan, 1 imbang, dan 2 kekalahan, membuat poin mereka anjlok bahkan disalip Irak di ranking FIFA edisi Juli. Namun, Arab Saudi tampil di bawah standar di Piala Emas CONCACAF dan menghilangkan poin FIFA yang berharga. Berdasarkan ranking bulan Juli, Irak melompati Arab Saudi. Lanjut Iraq Football Podcast. AFC kini dianggap mengambil jalan pintas yang merugikan keadilan kompetisi. Menurut Iraq Football Podcast, AFC menghadapi dilema besar karena dua tuan rumah tidak boleh berada dalam grup yang sama. Sementara bila menggunakan ranking Juli, Qatar dan Arab Saudi sama-sama tidak berhak berada di pot 1. Jadi AFC atau FIFA sekarang menghadapi dilema. Yang pertama, tidak menghiraukan ranking setelah bulan Juni 2025 dan menaruh Qatar serta Arab Saudi di pot tuan rumah. Atau 2, memakai ranking terbaru tapi berpotensi terjadi bentrok. Tulis akun X @Iraq Football Pod. Seluruh hal ini terlihat amis. Ini bisa dihindari jika AFC menunggu ranking tersebut sebelum menunjuk host, imbuhnya. Tudingan adanya rekayasa seakan dibenarkan lewat pernyataan resmi AFC dalam rilisnya. Pemeringkatan atau pot dalam drawing didasarkan pada ranking FIFA untuk anggota AFC berdasarkan tanggal 13 Juni 2025, tulis AFC keterangan resmi. Jika berdasarkan ranking bulan Juli, Irak seharusnya masuk pot 1, menggusur Arab Saudi ke pot 2. Namun dengan keputusan AFC menggunakan ranking lama, Qatar dan Arab Saudi tetap aman sebagai unggulan sekaligus tuan rumah. AFC dinilai sengaja mengamankan dua negara kuat demi kenyamanan logistik dan kepentingan lain. Mereka memilih memberikan dua negara kuat sebuah keuntungan kandang dan menyudutkan FIFA, tulis Iraq Football Podcast. Skenario paling mungkin adalah AFC menggunakan ranking bulan lalu dan tidak menghargai performa naik Irak dan penurunan Arab Saudi yang berantakan, tegasnya. Berita selanjutnya, beberapa keajaiban bermunculan setelah duel terakhir grup A fase penyisihan Piala Presiden 2025 antara Arema FC versus Oxford United FC semalam di Stadion Sijalak Harupat Bandung.
Keajaiban pertama muncul setelah peluit panjang dibunyikan wasit asal Thailand yang menandai pertandingan berakhir dan dimenangkan oleh Oxford United FC atas Arema FC dengan skor 4-0. Suatu keajaiban bagi para pemain tim Liga Indonesia All-Star yang sudah berkemas mau pulang kembali ke klubnya masing-masing karena mereka berada di posisi juru kunci grup. Tiba-tiba batal pulang dan harus kembali bertanding hari Sabtu 12 Juli 2025 untuk memperebutkan posisi ketiga melawan Dewa United. Arema FC harus pasrah menduduki posisi juru kunci grup karena kalah selisih gol dengan Liga Indonesia All-Star gara-gara kekalahan 0-4 itu. Keajaiban berikutnya adalah gagalnya tuan rumah sekaligus juara Liga 1 2024-2025 Persib Bandung memperlihatkan keperkasaannya dengan hanya menduduki posisi juru kunci grup B. Kalah kelas dari Perth FC dan Dewa United. Wah, ini sayang banget ya, karena sejatinya Piala Presiden 2025 ini adalah hadiah dari PSSI untuk sang juara Liga 1 dengan mengadakan sebagian besar pertandingan di Stadion Sijalak Harupat Bandung. Keajaiban lainnya terlihat dari gambaran kualitas pemain asing yang akan bermain di Super League 2025-2026, nama baru yang menggantikan nama lama Liga 1. Ya, beberapa tim Super League yang ikut di Piala Presiden ini telah mengikuti regulasi baru PT LIB dengan memainkan 8 pemain asing sekaligus dari 11 pemain asing yang terdaftar. Sayangnya, kualitas pemain asing seolah tidak mumpuni untuk liga sebesar Super League yang digadang-gadang PSSI akan go internasional. Contoh seperti pertandingan semalam, emosi pemain asing seperti tidak bisa dikontrol menghadapi pemain-pemain asal Liga Inggris. Banyak pemain asing yang emosi, ngomel-ngomel, protes ke wasit, bahkan saling sikut dan bermain kasar. Yang paling disayangkan adalah gebrakan dahsyat pemain asing kepada aset nasional Ole Rumeni yang menyebabkan Ole cedera dan terpaksa ditarik keluar lapangan. Padahal, Piala Presiden ini adalah pertandingan pramusim dan boleh dibilang pertandingan persahabatan sehingga tidak perlu bermain all out seperti itu. Atau pertandingan ini dianggap sebagai pembuktian untuk kualitas pemain asing agar klub tidak menyesal mengontrak mereka? Entahlah. Ajaib sekali jika pemain-pemain asing yang akan bermain di klub Super League kualitasnya seperti itu. Sebagai penggemar sepak bola nasional, tentu kita berharap munculnya keajaiban-keajaiban yang bersifat positif agar sepak bola nasional Indonesia mendunia sejalan dengan cita-cita PSSI. Pengamat sepak bola nasional, Binder Singh juga menyayangkan insiden keras yang menimpa Ole Rumeni dalam laga Piala Presiden 2025 antara Oxford United melawan Arema FC di Stadion Sijalak Harupat pada Kamis 10 Juli. Namun ada sikap profesional di dalamnya. Binder menyebut Piala Presiden memang turnamen Piala Presiden, tapi memang intensitasnya selalu tinggi. Piala Presiden memang pramusim, tapi intensitasnya nyata, katanya saat dihubungi. Pemain seperti Ole melihat ini bukan sekedar uji coba, melainkan panggung pembuktian. Ia tampil Spartan demi tempat utama di Oxford musim depan. Sayangnya, profesionalisme itu justru dibalas dengan tindakan yang mencederai spirit kompetitif. Resiko cedera seperti ini bisa mengganggu persiapan panjang, termasuk agenda timnas di round 4 kualifikasi Piala Dunia serta kampanye Oxford di Liga Championship Inggris. Binder juga mengingatkan seluruh pemain dan pelatih untuk tetap menjunjung tinggi semangat sportivitas di turnamen pramusim seperti Piala Presiden. Tekad dan performa boleh maksimal, tapi bukan dengan mengorbankan keselamatan kawan. Ole Rumeni memberi contoh sikap profesional dan kita berharap pemulihannya berjalan cepat agar bisa kembali berkontribusi di level tertinggi, tutup Binder. Pelatih Arema FC Marcos Santos menyampaikan permintaan maaf atas pelanggaran yang terjadi kepada Ole Rumeni pada laga fase grup Piala Presiden 2025. Pelatih Arema FC Marcos Santos mengatakan pihaknya bersama Paulinho Maclean sudah menyampaikan permohonan maaf kepada Ole Rumeni. Itu main, dia masuk, Paulinho siap tapi kejadian. Saya sudah minta maaf, Paulinho juga sudah minta maaf, kata Santos. Meski demikian, Marcos Santos memastikan anak asuhnya sudah meminta maaf dan tidak bermaksud untuk mencederai lawan. Tapi kita nggak bisa, karena timnas, karena supporter marah, kita lihat kejadiannya gimana. Tapi mereka selesaikan sendiri, jelasnya.